daerah tuna. Karena itu banyak pihak saat ini menyebutkan bahwa Wabula adalah Wabula tuna. Bukan saja itu, melainkan banyak lagi yang disebut-sebutan lainnya. Menarik memang desa ini kalau kita sebut, karena desa ini selain dia adalah desa yang paling dekat dengan area fishing ground-nya, juga desa ini memiliki potensi yang luar biasa. Selain itu, para warga-warga yang ada di wilayah desa Wabula ini mayoritas nelayan. Sehingga saat ini tampaklah mereka memiliki geliat ekonomi yang begitu membanggakan. Kalau sebelumnya kita melihat di wilayah Wabula hanya rumah-rumah gantung, kini mayoritas di wilayah itu mulai terbangun berbagai macam bangunan-bangunan yang semi permanen. Bahkan bisa disebut bangunan mereka sudah mulai gedongan. Itu menunjukkan bahwa hasil ikan tuna di wilayah ini mah dasar. Sebagaimana yang wow, tuna Wabula, tuna Wabula, tuna Wabula. Meneropong ikan tuna di wilayah Jazirah Buton, terkhusus yang paling dekat fishing ground-nya dari fishing ground adalah Kecamatan Wabula. Kecamatan Wabula yang saat ini sudah nampak bahwa masyarakatnya hampir semua memiliki KTP nelayan ini, menunjukkan bahwa negeri ini sebentar lagi akan menjadi besar karena ikan-ikan tunanya yang terus marak di wilayah itu. Namun hal ini kita perlu diingatkan agar jangan lupa subscribe, karena subscribe itu adalah menambah energi kami sebagai YouTuber. Menyikapi maraknya ikan tuna di wilayah Kecamatan Wabula atau di wilayah Jazirah Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia ini, saat ini seorang kepala desa yang memiliki visi besar akan mulai memaparkan satu persatu. Sebagaimana yang kita kutip langsung di wilayah Desa Wabula, Kepala Desa Wabula Launci ini memang betul-betul bukanlah kepala desa biasa, tetapi dia adalah kepala desa luar biasa. Karena dalam visi misinya, di awal ia berkampanye dengan warga untuk menjadi seorang kepala desa, maka satu-satunya sektor andalannya adalah nelayan. Artinya potensi sumber daya perikanan dan kelautan di wilayah ini maha dahsyat dan luar biasa. Lirikan dan amatannya inilah yang bisa jadi negeri ini besok-besok akan menjadi penghasil ikan tuna atau jenis ikan pelagis yang maha dahsyat. Lihat saja ikan pelagis yang bermain di wilayah Desa Wabula atau di wilayah Laut Wabula ini menunjukkan bahwa wilayah ini atau jazirah atau fishing ground atau spot mancing ikan tuna ini menunjukkan bahwa daerah ini adalah daerah benar-benar daerah tuna. Karena itu banyak pihak saat ini menyebutkan bahwa Wabula adalah Wabula tuna. Bukan saja itu, melainkan banyak lagi yang disebut-sebutan lainnya. Menarik memang desa ini kalau kita sebut, karena desa ini selain dia adalah desa yang paling dekat dengan area fishing ground-nya, juga desa ini memiliki potensi yang luar biasa. Selain itu, para warga-warga yang ada di wilayah Desa Wabula ini mayoritas nelayan. Sehingga saat ini tampaklah mereka memiliki geliat ekonomi yang begitu membanggakan. Kalau sebelumnya kita melihat di wilayah Wabula hanya rumah-rumah gantung, kini mayoritas di wilayah itu mulai terbangun berbagai macam bangunan-bangunan yang semi permanen. Bahkan bisa disebut bangunan mereka sudah mulai gedongan. Itu menunjukkan bahwa hasil ikan tuna di wilayah ini mah dahsyat. Sebagaimana yang kita kutip yang dipaparkan oleh Kepala Desa Launci
Launci menjelaskan bahwa dia akan berupaya membantu masyarakat nelayan untuk membuatkan kanal. Selain kanal juga akan membuatkan tambatan perahu. Tentu, upaya-upaya yang dilakukan ini tidak mungkin bisa dilakukan hanya dengan upaya atau dengan kekuatan dana desa, melainkan dia menghendaki adanya kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan juga beberapa kementerian yang terkait. Inilah salah satu alasan utama bagaimana mengembangkan Wabula ke depan. Wow, ikan tuna dan jenis-jenis ikan pelagis di wilayah ini bukanlah sebuah khayalan belaka, melainkan di pesisir lautnya yang jaraknya kurang lebih 12 mil laut hingga terbentang sampai ke 100 mil laut yang sejajar dengan Pulau Batu Atas dan pulau-pulau di Wakatobi. Itu menunjukkan bahwa suatu area fishing ground yang maha dahsyat, di mana potensi perikanan kelautan perikanannya di daerah ini juga luar biasa. Untuk itu, visi dan misi apa yang telah dipaparkan oleh Kepala Desa Wabula Launci itu menunjukkan bahwa kepala desa yang satu ini adalah kepala desa luar biasa. Untuk itu, kita berharap para pemerintah daerah Kabupaten Buton dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat ini dipimpin oleh Haji Ali Mazi, sarjana hukum, juga kita berharap para menteri-menteri yang ada di bilangan di ibu kota negara tentu sudah selayaknya membantu dan memberikan budget agar bisa dibangun daerah ini menjadi salah satu daerah sentra perikanan. Selain itu tentu diupayakan lebih awal adalah adanya fasilitas-fasilitas berupa kanal masuk dari bibir Laut Tebing atau Laut Biru hingga ke bibir pantai. Selanjutnya di bibir pantai juga harus dibuatkan kanal guna tambatan-tambatan perahu para nelayan-nelayan Wabula. Bukan main dan bukan main-main visi misi kepala desa ini. Kita berharap semua pihak, terutama pemerintah daerah yang memiliki pundi-pundi, khususnya memiliki budget, tentu daerah inilah yang harus segera disulap guna memberikan fasilitas, terutama kanal masuk hingga tambatan perahu, dan juga harus didukung dengan cold store, karena cold store untuk mengamankan ikan-ikan para nelayan. Namun hal ini kita perlu diingatkan agar jangan lupa subscribe, karena subscribe itu adalah menambah energi kami sebagai YouTuber. Dalam penyuntingan ini tentu saja melelahkan juga. Memang melelahkan dalam penyuntingan. Tetapi ketika kita coba menarik ikan-ikan tuna yang beratnya 70 atau 70 kg ke atas ini, menghabiskan waktu yang kurang lebih 1 jam atau lebih, akhirnya semua hasil lelahnya kita dalam penyuntingan ini menjadi hilang dan musnah. Ini merupakan salah satu hal dan salah satu wejangan yang patut kita simak semua. Karena kalau simak wilayah dan daerah fishing ground ini, tentu saja kita akan berpikir panjang bagaimana kondisi-kondisi Wabula ke depan. Karena masyarakat di wilayah Jazirah Wabula, khususnya wilayah Kecamatan Wabula, mulai dari Desa Belo, Tolando, Baju Bahari, Kase, Holimombo, dan juga Wasuemba, adalah mereka semua adalah 78% adalah nelayan. Nelayan-nelayan inilah yang menjadi harapan untuk hadirnya industri perikanan. Karena itu Kepala Desa Wabula Launci menghimbau agar segera diturunkan berbagai macam fasilitas, terutama dari pemerintah kabupaten dan provinsi Sulawesi Tenggara atau Gubernur Sulawesi Tenggara, dan juga para kementerian. Impian yang sudah dilakukan ini, impian yang sudah dibayangkan oleh kepala desa ini, tentu kita berharap menjadi segera ada di wilayah Desa Wabula ini.
Hal ini bukannya tanpa alasan, karena potensi dan sumber daya kelautan perikanan di wilayah Wabula ini memang mahadasat. Artinya, di saat-saat seperti ini hingga bisa dibilang sepanjang tahun, masyarakat nelayan Wabula terus memanen ikan-ikan tuna. Akan tetapi, sumbangsi mereka terhadap bangsa dan negara ini sudah cukup banyak. Bahkan kalau kita tidak salah kemarin, sebagaimana yang disebutkan oleh pihak statistik, hasil tuna yang masuk dari wilayah Kecamatan Wabula itu sudah terbilang sudah kurang lebih 18 triliun. Akan tetapi desa ini fasilitasnya saja sebagaimana yang kita kabarkan tentang adanya cold store dan juga pengadaan pengamanan tambatan perahu atau kanal perahu nelayan belum terwujud dan belum nampak. Karena itu pula dengan melalui hal ini pemerintah desa melalui kepala desa Launci yang memiliki misi dan visi besar ini, tentu saatnya semua pihak mulai dari pemerintah Kabupaten Buton dan Gubernur Sulawesi Tenggara sudah selayaknya mendukung kepala desa yang memiliki visi besar ini. Demikian halnya pula kalangan Kementerian Kelautan Perikanan dan juga kalangan Kementerian Perindustrian, jangan hanya berpangku kaki, ayo kita bangkit untuk bangsa dan negara ini. Menilik pola pikir kepala desa yang satu ini tentu saja terbilang langka, karena selain langka, ia memiliki visi dan memberi fasilitas kepada para masyarakatnya yang saat ini tengah senang dan juga begitu nyaman menjadi nelayan. Tapi nelayan yang ada di wilayah ini sesungguhnya bukanlah nelayan biasa, melainkan mereka sudah menjadi nelayan profesional. Karena yang dilakukan oleh mereka atau menjadi pemancing ikan tuna ini bukanlah 1 atau 2 tahun, melainkan mereka sudah puluhan tahun. Sehingga bisa dikategorikan daerah ini, jika kita melihat mereka memancing ikan tuna, dapat kita bilang lebih besar ikan daripada para nelayannya. Bahkan 2 kali besarnya ikan tuna baru bisa sama, atau dua kali besarnya para nelayannya baru sama dengan ikan tuna 1 ekor. Karena itu pula tentu kita sebagai seorang reporter atau channel TV Tuna bukan sia-sia hadir di wilayah Wabula ini, karena kehadiran di Wabula ini dapat menggambarkan kepada seluruh publik tanah air maupun publik internasional untuk bisa segera membuatkan salah satu gagasan atau satu upaya agar bisa diberikan fasilitas kepada para nelayan, ya sebagaimana himbauan kepala desa Wabula ini. Namun hal ini kita perlu diingatkan agar jangan lupa subscribe, karena subscribe itu adalah menambah energi kami sebagai YouTuber. Selain itu, kepala desa yang begitu dewasa dan begitu diam ini, dia bukan berarti diam, tapi dia adalah salah satu pemikir. Bahkan banyak orang menyebutkan bahwa dia tidak layak menjadi seorang pejabat kepala desa, melainkan dia adalah pemikir bangsa ini, karena satu-satunya orang yang bisa memikirkan keadaan masyarakatnya dialah Launci. Launci memang kalau kita melihat langkah-langkah kudanya di awal-awal menjadi kepala desa, tentu sudah merupakan salah satu dambaan para nelayan dan terutama masyarakat di wilayah desa Wabula. Bahkan saat ini marak tamu-tamunya yang datang dari berbagai daerah, bahkan dari negara-negara lain pun juga hadir ke wilayah ini, karena di sana pun juga atau di wilayah Wabula ini ada beberapa fasilitas-fasilitas pariwisataan dan juga berbagai industri, terutama industri yang saat ini dibangun oleh Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Buton. Meski begitu,
Launci hanya satu kata yang dia katakan bahwa ayo kita bangun negeri ini, ayo kita buat kanal, ayo kita buat tambatan perahu, ayo juga kita bangun cold store dan juga bengkel-bengkel nelayan untuk para nelayan kita di Wabula ini. Sikap tegas yang saat ini ditampakkan Launci tentu bukanlah tegas biasa atau tegas tanpa alasan. Ketegasan dia dan keinginan dia untuk membangun desanya ini sudah selayaknya kita sambut. Kita sambut dengan karpet merah karena Launci selain dia adalah seorang kepala desa yang memiliki pemikiran yang maha dasar hingga berpikir bagaimana mengembangkan industri perikanan, karena industri perikanan terutama ikan tuna ini adalah ikan-ikan kualitas ekspor atau orang biasa bilang ikannya sultan. Itulah tuna Wabula. Kenapa bisa dihargai sampai 8,5 miliar per satu ekor? Kenapa paling rendah dihargai 3,5 miliar? Ini menunjukkan bahwa harga ikan tuna dan ikan tuna memiliki kandungan vitamin dan gizi yang luar biasa. Untuk itu, sudah selayaknya lah pula kita berbahu-membahu untuk mendukung program kepala desa ini, karena kepala desa yang satu ini adalah memang salah satu kepala desa yang luar biasa, dan memang kita tidak ada satu alasan pun untuk mendukungnya. Karena jika kita mendukung kepala desa ini dan kemudian usulan-usulannya ini, tentu kita sama saja membangun suatu bangsa dan peradaban bangsa hingga menaikkan pundi-pundi ekonomi masyarakat di wilayah ini. Ayo kita bangun negeri ini. Ayo. Namun hal ini kita perlu diingatkan agar jangan lupa subscribe, karena subscribe itu adalah menambah energi kami sebagai YouTuber. Demikian catatan TV Tuna Indonesia dan TV Tuna TV atau TV Tuna Indonesia itulah merupakan kebanggaan Desa Wabula, karena kebanggaan Desa Wabula ini akan menjadi pilot hingga memberikan penerangan kepada publik tanah air dan publik internasional bahwa di negeri Wabula ini memiliki potensi sumber daya perikanan dan ikannya untuk para sultan di dunia ini. Demikian catatan TV Tuna Indonesia. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Semoga catatan ini menjadi masukan berharga bagi kita semua, karena tanpa informasi, tanpa pemberitahuan publik, tentu publik di tanah air, publik di dunia internasional tak akan pernah mengenal apa itu Wabula, di mana itu Wabula, di mana itu Buton, di mana itu Sulawesi Tenggara, dan di mana itu Indonesia. So ladies and gentlemen, thank you very much for all of you. If I have mistaken to all of you, I hope you must give me apology, because I am a humanity. Of course I have mistake. So of course too, we have a beginning and then we have a finishing too. So ladies and gentlemen, thank you very much for all of you, and then I hope you must be waiting the next video, because the next video it is very nice. Make you enjoy and make you happy, and if you want to watching about the monster fish as like tuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi ladies and gentlemen, I am on the water now, on the sea. I just saw the tuna. Oh, tuna. Dan di wilayah Desa Wabula ini mayoritas nelayan, sehingga saat ini tampaklah mereka memiliki geliat ekonomi yang begitu membanggakan. Kalau sebelumnya kita melihat di wilayah Wabula hanya rumah-rumah gantung, kini mayoritas di wilayah itu mulai terbangun berbagai macam bangunan yang semi permanen. Bahkan bisa disebut bangunan mereka sudah mulai gedongan. Itu menunjukkan bahwa hasil ikan tuna di wilayah ini mah dasar. Sebagaimana yang kita kutip